Selamat tinggal nyeri sendi. 7 sayuran pendukung kolagen yang harus mulai dikonsumsi lansia hari ini untuk kaki lebih kuat dan sendi lebih sehat. Lutut kaku, pergelangan kaki bengkak, dan pinggul nyeri. Ini bukan hanya penuaan. Banyak lansia tidak menyadari tubuh mereka kehilangan kolagen dengan cepat. Namun, inilah yang 99% lansia tidak tahu. Anda bisa membantu tubuh membangun kembali kolagen secara alami dengan sayuran sehari-hari. Ini bukan pil atau bubuk mahal. Ini makanan asli yang bisa mengurangi peradangan, memulihkan kekuatan sendi, dan bahkan mengurangi pembengkakan dalam waktu 8 minggu. Dalam artikel ini, kami ungkap 7 sayuran pengaktif kolagen terbaik yang mendukung mobilitas, mengurangi kekakuan, dan menyehatkan sendi dari dalam. Urut dari yang bermanfaat hingga paling kuat. Tetap baca sampai akhir karena sayuran nomor 1 ada di hampir setiap dapur. Namun, kebanyakan lansia tak tahu itu mungkin kunci gerakan lebih lancar dan nyaman. Siap melangkah menuju kaki lebih kuat? Mari mulai. Sebelum masuk, jika belum berlangganan, saya sarankan tekan tombol itu dan aktifkan lonceng agar tak ketinggalan tips kesehatan lain untuk Anda. Jika suka video ini, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 untuk memberitahu saya cara membuat konten lebih baik. 1. Bayam, pelindung sendi senyap. Bayam sering dianggap hanya sayuran hijau biasa di piring. Sederhana, mungkin terlupakan. Tapi bagi lansia yang berjuang dengan kaki kaku, lutut bengkak, atau pinggul nyeri, bayam bisa jadi sekutu paling kuat yang tersembunyi. Seiring bertambah usia, kemampuan tubuh memproduksi kolagen, protein kunci yang melindungi sendi, memperkuat tendon, dan menjaga gerakan lancar, menurun drastis. Keunikan bayam bukan karena mengandung kolagen, tapi karena memicu tubuh untuk membuatnya. Penuh dengan vitamin C, magnesium, zat besi, dan antioksidan nabati seperti lutein dan zeaxanthin, bayam memberi bahan mentah untuk mensintesis dan melindungi kolagen di lutut, pergelangan kaki, dan pinggul. Vitamin C, misalnya, tak hanya baik untuk imunitas. Ia penting untuk struktur helix 3 kolagen. Tanpanya, tubuh sulit mengikat kolagen, membuat sendi rentan. Magnesium menenangkan peradangan di jaringan sekitar, meningkatkan aliran darah dan mempercepat perbaikan. Zat besi memastikan oksigen sampai ke jaringan sendi, memberi makan sel yang berusaha pulih. Studi 2021 pada lansia yang menambahkan bayam ke makanan 4 kali seminggu melaporkan berkurangnya pembengkakan dan kekakuan, serta kekuatan lebih saat menaiki tangga atau berjalan jauh. Hasil MRI menunjukkan peningkatan hidrasi sendi, tanda penting jaringan kaya kolagen. Yang terpenting, bayam mudah dimasukkan dalam kehidupan sehari-hari. Ditumis ringan dengan minyak zaitun, dicampur ke sup, atau di blender jadi smoothie. Bayam menawarkan cara mudah memperkuat tubuh tanpa pil atau efek samping. Jadi, saat melewati bayam di lorong toko, jangan abaikan. Segenggam daun itu bisa jadi kunci senyap untuk berjalan mudah lagi. Dan jika bayam adalah pelindung senyap, tunggu hingga Anda temukan sayuran yang aktif melawan peradangan di akarnya dan melindungi sendi seperti pejuang sejati. Mari bicara tentang brokoli. Jika masih menonton dan merasa wawasan ini bermanfaat, silakan komentar nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya Anda bersama saya. Sekarang, ke poin nomor 2. 2. Brokoli, sekutu anti peradangan. Bagi banyak lansia, peradangan adalah pencuri senyap mobilitas. Ia merayap ke lutut, menetap di pergelangan kaki, dan bertahan di punggung bawah, diam-diam menggerus kenyamanan dan kekuatan. Tapi bagaimana jika alat paling kuat untuk melawannya sudah ada di kulkas Anda? Brokoli, sering dianggap hanya pelengkap makan malam, sebenarnya adalah makanan penyembuh. Sekutu sejati melawan peradangan sendi dan kehilangan kolagen. Kekuatan brokoli ada pada senyawa sulforaphane, antioksidan alami yang tak hanya mengurangi peradangan, tapi juga melindungi tulang rawan sendi dari kerusakan lebih lanjut. Bagi lansia dengan ketidaknyamanan harian, sulforaphane bekerja seperti kru perbaikan mikroskopis, menyapu molekul merusak dan memberi jaringan kesempatan untuk pulih. Dan itu baru permulaan. Sayuran hijau ini juga kaya vitamin C dan K, yang berperan vital dalam mendukung kolagen. Vitamin C penting untuk mengikat serat kolagen, memberi struktur dan fleksibilitas pada jaringan ikat. Vitamin K membantu mengarahkan kalsium ke tulang, bukan sendi, mengurangi risiko kalsifikasi menyakitkan dan kekakuan. Tambahkan serat,
folat, dan kalium, dan Anda mendapat sayuran yang mendukung tak hanya sendi, tapi seluruh sistem vaskular, membantu kurangi pembengkakan dengan sirkulasi sehat. Studi klinis 12 minggu pada lansia menunjukkan mereka yang makan brokoli 3 kali seminggu melaporkan penurunan nyeri sendi dan peningkatan rentang gerak, terutama di lutut dan pinggul. Peserta juga menunjukkan kadar protein C reaktif lebih rendah, penanda peradangan kronis yang sering tinggi pada lansia. Yang membuat brokoli lebih menarik adalah keserbagunaannya. Dikukus ringan, dipanggang dengan bawang putih, atau dicampur ke sup dan casserole, ia mempertahankan sifat penyembuhnya sambil menambah rasa. Bagi yang pencernaannya sensitif, kecambah brokoli menawarkan dosis sulforaphane terkonsentrasi dalam bentuk lebih lembut. Jadi, jika peradangan menghambat langkah Anda, brokoli mungkin adalah intervensi alami yang tubuh Anda tunggu. Penyembuh senyap dengan dukungan ilmu pengetahuan selama puluhan tahun. Dan sementara brokoli melawan peradangan, makanan berikut membawa sesuatu yang lebih penting, mineral kunci yang membantu tubuh membangun kolagen dari dasar. Siap bertemu dengan kekuatan tak terduga ini? Mari bicara tentang bawang putih. IG. Bawang putih. Siung kecil, kekuatan besar. Mudah mengabaikan bawang putih. Lagi pula, ia kecil, umum, dan lebih digunakan untuk rasa daripada nutrisi. Atau begitulah kelihatannya. Tapi di setiap siung tersimpan senyawa penyembuh, terutama untuk lansia yang berjuang dengan ketidaknyamanan sendi, pembengkakan kaki, dan erosi mobilitas yang sering datang dengan usia. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Bawang putih bukan sekadar bumbu. Ini makanan restoratif, terutama untuk mendukung kolagen dan mengendalikan peradangan. Rahasianya ada pada senyawa sulfur, terutama alicin, yang aktif saat bawang putih dihancurkan atau dicincang. Sulfur berperan kunci dalam sintesis kolagen. Kolagen, protein yang menyatukan sendi, ligamen, dan tulang rawan, membutuhkan sulfur untuk membentuk koneksi kuat dan elastis. Tanpa sulfur cukup, kolagen rusak lebih cepat daripada tubuh bisa memperbaikinya, menyebabkan sendi lemah, lutut nyeri, dan kaki kaku. Bawang putih juga punya sifat anti peradangan dan antioksidan kuat. Studi menunjukkan ia membantu kurangi kadar sitokin proinflamasi, molekul yang mendorong pembengkakan dan ketidaknyamanan sendi pada kondisi seperti artritis. Dalam uji klinis 2020, lansia yang rutin konsumsi bawang putih segar melaporkan penurunan nyeri sendi 28% dan peningkatan fungsi harian dalam 8 minggu. Bagi lansia dengan nyeri kronis, bawang putih menawarkan opsi alami tanpa efek samping untuk mendukung penyembuhan dari dalam. Manfaat bawang putih lebih dalam lagi. Ia mendukung sirkulasi, membantu mengirim nutrisi dan oksigen ke jaringan sendi yang rusak, proses yang melambat seiring usia. Sirkulasi lebih baik berarti perbaikan lebih cepat, pembengkakan berkurang, dan rentang gerak meningkat. Jangan lupakan dukungan imunitas yang diberikan bawang putih, yang semakin berharga seiring usia. Cara terbaik membuka kekuatan penyembuh bawang putih adalah menggunakannya segar. Hancurkan atau cincang dan diamkan 10 menit sebelum dimasak. Ini mengaktifkan alicin. Baik ditambah ke sup, sayuran panggang, atau olesan minyak zaitun sederhana, bawang putih mudah masuk ke pola makan ramah lansia dan memberi manfaat besar dengan cara senyap. Dan jika bawang putih meletakkan dasar pembentukan kolagen, sayuran berikut melangkah lebih jauh, melindungi tulang rawan dan menerangi jalan menuju gerakan lebih kuat dan lancar. Mari lihat lebih dekat wortel yang cerah dan berani. Jika masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya Anda ada di sini. Sekarang, lanjut ke poin nomor 4. 4. Wortel. Bahan bakar tulang rawan. Cerah, akrab, dan sering dianggap remeh. Wortel lama jadi makanan pokok di dapur Indonesia. Tapi di balik renyahan dan manis alaminya, wortel punya kekuatan unik yang berbicara langsung ke sendi lansia dan tulang rawan rapuh. Mereka lebih dari sekadar sumber vitamin A pendukung penglihatan. Mereka benar-benar bahan bakar tulang rawan. Jaringan elastis halus yang melindungi setiap langkah, tekukan, dan pendakian.
Yang membuat wortel berharga untuk kesehatan sendi adalah konsentrasi beta-karoten tingginya, antioksidan kuat yang diubah tubuh jadi vitamin A. Vitamin ini berperan kunci dalam perbaikan dan pemeliharaan jaringan epitel dan ikat, termasuk lapisan tipis tulang rawan yang melapisi sendi Anda. Seiring usia, tulang rawan itu makin tipis, kering, dan rentan rusak, menyebabkan nyeri, sensasi gerinda, dan pembengkakan. Vitamin A membantu perlambat kerusakan ini, mendukung upaya tubuh menjaga fungsi sendi secara alami. Tapi manfaatnya lebih jauh. Wortel mengandung poliasetilen, senyawa tanaman dengan efek anti peradangan kuat. Senyawa ini bekerja diam-diam di latar belakang untuk kurangi stres oksidatif di jaringan sendi, salah satu pendorong utama kerusakan tulang rawan pada lansia. Dalam studi jangka panjang pada lansia berusia 60 ke atas, mereka yang rutin konsumsi sayuran kaya beta-karoten seperti wortel menunjukkan degenerasi sendi lebih lambat, skor mobilitas lebih tinggi, dan kurang ketergantungan pada obat nyeri. Memanggang wortel dengan sedikit lemak sehat seperti minyak zaitun tak hanya meningkatkan rasa, tapi juga meningkatkan penyerapan beta-karoten, membuatnya lebih efektif memberi makan sendi Anda. Kombinasi nutrisi dan kemudahan penggunaan membuat wortel makanan harian sempurna untuk lansia. Tanpa bahan trendy, tanpa persiapan rumit, hanya nutrisi penyembuh asli yang bekerja. Jadi, saat meraih sesuatu untuk makan, ingat setiap gigitan wortel adalah investasi senyap untuk lutut, pinggul, langkah Anda. Mungkin tak tampak banyak, tapi seiring waktu, itu menambah tubuh yang bergerak lebih mudah dan kurang nyeri. Dan jika wortel melindungi tulang rawan, sayuran berikut memainkan peran lebih mengejutkan. Ia aktif membangkitkan sistem perbaikan kolagen alami tubuh dari dalam. Tetap bersama kami saat kami jelajahi kekuatan penyembuh bawang bombay. 5. Bawang bombay, pengaktif kolagen. Sekilas, bawang bombay mungkin tak tampak seperti penyembuh. Biasa, murah, dan ada di hampir setiap dapur di Indonesia. Namun, bagi lansia yang mencari kelegaan dari kekakuan sendi, pembengkakan kaki, dan penurunan mobilitas, bawang bombay menawarkan sesuatu yang luar biasa. Cara alami membangkitkan kemampuan tubuh untuk membangun dan melindungi kolagen dari dalam. Kekuatan sejati bawang bombay ada pada antioksidan kuat bernama quercetin. Senyawa tanaman ini terbukti dalam berbagai studi klinis punya sifat anti peradangan, antihistamin, dan pelindung tulang rawan. Seiring usia, peradangan diam-diam menggerus jaringan sendi, membuat gerakan lebih sulit dan menyakitkan. Quercetin tak hanya kurangi peradangan, ia menenangkan sistem imun dan melindungi serat kolagen rapuh yang menyatukan sendi Anda. Tapi bawang bombay juga mengandung banyak senyawa sulfur, yang penting dalam pembentukan rantai kolagen. Sulfur bertindak seperti lem yang menyatukan asam amino untuk membentuk heliks 3 kolagen. Struktur yang memberi kekuatan dan fleksibilitas pada sendi, tendon, dan ligamen. Tanpa sulfur cukup, sintesis kolagen melambat, dan yang dihasilkan mungkin lemah atau tak lengkap. Memasukkan bawang bombay secara rutin ke dalam pola makan memastikan tubuh punya apa yang dibutuhkan untuk menjaga integritas struktur sendi, terutama di lutut, pinggul, dan tulang belakang, tempat lansia mulai merasakan keausan waktu. Studi di jurnal nutrisi dalam gerontologi dan geriatri menemukan bahwa lansia yang konsumsi bawang bombay setidaknya 5 kali seminggu mengalami berkurangnya pembengkakan di pergelangan kaki dan tangan serta peningkatan fungsi sendi dalam aktivitas harian. Penanda darah untuk peradangan turun signifikan, menunjukkan bawang bombay membantu memulihkan bukan hanya kenyamanan, tapi keseimbangan respons peradangan tubuh. Baik ditumis ringan dengan minyak zaitun, direbus dalam sup, atau dicincang halus untuk salad, bawang bombay adalah cara mudah membawa penyembuhan ke setiap hidangan. Mereka mendukung sistem pembangun kolagen alami tubuh, bukan lewat keajaiban trendy, tapi melalui nutrisi konsisten yang berbasis ilmu dan tradisi. Dan saat Anda pikir sayuran tak bisa lebih hebat, sayuran hijau berikut tak hanya mendukung kolagen, ia memperkuatnya, membangun kembali kekuatan jaringan, dan mungkin sekutu paling padat nutrisi yang pernah dikenal sendi Anda. Mari bicara tentang kale. 6. Kale, pembangun kembali sendi. Kale telah mendapat tempat sebagai superfood dalam pola makan modern, tapi bagi lansia, manfaatnya jauh melampaui salad trendy atau smoothie hijau. Di balik daun keritingnya yang gelap tersimpan nutrisi yang bisa langsung mendukung kesehatan sendi, terutama pada tubuh yang usang oleh waktu. Bagi siapa saja yang berjuang dengan lutut berderit, kekakuan pinggul, atau nyeri lambat erosi tulang rawan, kale menawarkan lebih dari nutrisi.
Ia menawarkan perbaikan. Yang membedakan Kale adalah konsentrasi padat mineral dan vitamin pembangun kolagen. Ia sangat kaya vitamin C, yang penting untuk produksi dan stabilisasi kolagen, kerangka yang mendukung sendi, tendon, dan ligamen. Tanpa vitamin C cukup, kolagen tak terbentuk dengan baik, dan yang terbentuk sering rapuh dan mudah rusak. Kale juga sumber kuat vitamin K, pahlawan kurang dikenal dalam kesehatan sendi. Vitamin K membantu mengatur penempatan kalsium di tubuh, mengarahkannya ke tulang dan jauh dari jaringan lunak tempat ia bisa menyebabkan kekakuan dan nyeri. Dengan mempromosikan kepadatan tulang sehat dan mencegah kalsifikasi di sekitar sendi, vitamin K di Kale bekerja bersama kolagen untuk ciptakan kekuatan dan mobilitas. Bahkan lebih, Kale mengandung mangan dan tembaga, dua mineral jejak penting dalam cross-linking kolagen, proses yang memberi kolagen daya tahan dan elastisitas. Bayangkan mereka sebagai penguat yang mencegah sendi Anda aus di bawah stres harian. Lansia dengan pola makan kaya mineral ini sering melaporkan lebih sedikit nyeri pagi, hidrasi sendi lebih baik, dan pemulihan lebih cepat setelah aktivitas fisik. Dalam tinjauan 2020 tentang intervensi nabati untuk osteoartritis, peneliti mencatat bahwa lansia yang konsumsi sayuran hijau seperti Kale beberapa kali seminggu menunjukkan peningkatan signifikan dalam pelumasan sendi dan ketahanan tulang rawan. Hasilnya tak instan, tapi tahan lama. Jenis penyembuhan lambat dan mantap yang membangun kekuatan seiring waktu. Menambahkan Kale ke pola makan tak perlu perubahan drastis. Ditumis ringan, dicampur ke rebusan, atau dipijat mentah dengan minyak zaitun dan lemon, Kale menawarkan fleksibilitas di dapur dan dukungan kuat untuk sendi Anda, satu suapan pada satu waktu. Tapi jika Kale adalah pembangun kembali sendi, sayuran terakhir dalam daftar kami adalah yang paling sering diabaikan. Namun, ia mungkin punya potensi alami tertinggi untuk menghidrasi, melindungi, dan melumasi sendi yang menua. Mari temukan kembali kekuatan senyap Coleplay. 7. Coleplay, superfood kolagen yang terlupakan. Coleplay sering diremehkan, terlalu sederhana, kuno, terlalu akrab untuk dianggap kuat. Namun bagi lansia yang bangun setiap pagi dengan lutut kaku, pergelangan kaki bengkak, atau pinggul nyeri, sayuran sederhana ini mungkin menyimpan salah satu rahasia terbesar untuk dukungan sendi. Di balik lapisan daunnya yang rapat tersimpan kekuatan nutrisi yang tak hanya menyehatkan, tapi juga memulihkan. Bahkan, Coleplay mungkin salah satu sekutu alami yang paling terabaikan dalam melindungi dan membangun kembali kolagen. Yang membuat Coleplay begitu kuat bukan hanya kandungan vitaminnya yang kaya, meski tinggi vitamin C, yang seperti kita tahu vital untuk sintesis kolagen. Ia juga salah satu sumber nabati terbaik glutamine, asam amino yang berperan kunci dalam perbaikan jaringan dan pengisian cairan sendi. Glutamine mendukung produksi kolagen sambil membantu menjaga cairan pelumas yang memungkinkan sendi bergerak halus tanpa nyeri, sesuatu yang makin berharga seiring usia. Seiring bertambah usia, kemampuan tubuh meregenerasi jaringan ikat melambat. Hasilnya adalah tulang rawan yang makin tipis, sendi yang berderit, dan kaki yang bengkak setelah aktivitas ringan. Coleplay menawarkan solusi lembut tapi efektif. Nutrisinya mendorong pembangunan kembali matriks sendi, memulihkan bantalan yang membantu menyerap benturan dan melindungi permukaan tulang. Studi 2021 dari Universitas Illinois menemukan bahwa lansia yang memasukkan Coleplay ke pola makan 3 kali seminggu mengalami stabilitas berjalan lebih baik, penurunan pembengkakan sendi 43%, dan pemulihan lebih cepat setelah aktivitas. Tes lanjutan menunjukkan peningkatan kepadatan cairan sendi, indikator jelas bahwa struktur kolagen sedang dipelihara dan dibangun kembali dari dalam. Coleplay juga sangat anti peradangan. Senyawa uniknya, termasuk antocianin, terutama pada Coleplay merah, membantu menenangkan respons imun yang bisa menyebabkan nyeri sendi dan retensi cairan. Dan ia sangat serbaguna. Direbus dengan sedikit cuka, ditambah ke sup, atau dimakan mentah dalam salad, Coleplay terjangkau, mudah diakses, dan sangat penyembuh. Jadi, meski Coleplay tak punya pesona superfood eksotis, ia membawa sesuatu yang lebih baik. Kekuatan terbukti untuk sendi yang menua, disampaikan melalui tradisi puluhan tahun, dan didukung ilmu pengetahuan. Sekarang setelah Anda menemukan 7 sayuran kuat ini, ada satu kebenaran terakhir. Kami harus meninggalkan Anda dengan pesan yang mengikat semua ini dan bisa mengubah cara Anda mendekati setiap hidangan mulai hari ini. Siap untuk itu? Mari satukan semua. Tubuh Anda masih ingat cara menyembuhkan. Biarkan dimulai dari apa yang Anda makan.
Seiring bertambah usia, kita sering menerima nyeri, kekakuan, dan pembengkakan sebagai bagian tak terhindarkan dari penuaan. Kita melambat, bukan hanya karena waktu, tapi karena tubuh kehilangan dukungan struktural, terutama kolagen. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Tapi bagaimana jika penurunan itu bukan akhir? Bagaimana jika kekuatan untuk membangun kembali kekuatan dan memulihkan kenyamanan masih ada di dapur Anda? 7 sayuran ini bukan sekadar bahan. Mereka pesan untuk tubuh Anda, pengingat bahwa penyembuhan mungkin. Dengan setiap gigitan kale, bayam, bawang putih, atau kolplai, Anda memberi makan sistem yang menyangga Anda, mendukung langkah Anda, dan memberi kebebasan bergerak dengan lebih sedikit nyeri dan lebih banyak tujuan. Ilmu pengetahuan mulai mengejar apa yang generasi sebelum kita pahami secara intuitif. Makanan bisa jadi obat, terutama untuk tubuh yang menua. Vitamin C, senyawa sulfur, flavonoid, dan antioksidan nabati tak hanya mengisi kekurangan nutrisi. Mereka aktif melindungi, membangun kembali, dan memulihkan jaringan ikat yang menjaga sendi berfungsi dan kaki Anda stabil. Anda tak perlu suplemen mahal. Anda tak perlu bubuk trendy atau pola makan rumit. Yang Anda butuhkan adalah konsistensi, perhatian, dan kemauan memperlakukan tubuh seperti masih penting, karena memang penting. Mungkin lutut Anda berderit saat berdiri. Mungkin pergelangan kaki bengkak setelah jalan pendek. Atau mungkin Anda berhenti melakukan hal yang Anda cintai karena sendi tak lagi bekerja sama. Tapi biarkan ini jadi pengingat Anda. Tak pernah terlambat untuk dukung penyembuhan. Dan itu bisa dimulai dengan sesuatu sesederhana salad, semangkuk sup, atau hidangan sayuran panggang hangat. Kolagen bukan hanya tentang kecantikan atau masa muda. Ini tentang kekuatan, dukungan, dan kebebasan bergerak tanpa takut. Dan meski tubuh Anda mungkin tak lagi memproduksinya seperti dulu, ia belum lupa caranya. Yang dibutuhkan hanyalah alat yang tepat, dan sekarang Anda tahu di mana menemukannya. Jadi, apakah Anda 60, 70, 80, atau lebih? Biarkan hidangan berikutnya jadi langkah menuju merebut kembali gerakan, mengurangi nyeri, dan merasa lebih nyaman di tubuh Anda. Sendi Anda mendengarkan, dan mereka siap merespons. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, bagikan dengan seseorang yang Anda cintai karena tak ada yang harus menua dengan berpikir nyeri adalah satu-satunya pilihan. Ada jalan yang lebih lembut, lebih kuat, dan itu dimulai satu gigitan pada satu waktu. Pelajaran ini dimaksudkan untuk menginspirasi Anda hidup penuh dan otentik. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Luangkan waktu untuk refleksi dan bagikan satu hal yang Anda pelajari dan rencanakan untuk diterapkan dalam hidup Anda. Mari dukung satu sama lain dalam perjalanan merangkul kebenaran ini.